Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mereview jurnal sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Pancasila. Simak penjelasannya berikut ini. Yang saya akan review berjudul Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia. Apa itu ideologi? Lalu apa bedanya ideologi di Indonesia dan di Amerika? Simak penjelasannya berikut ini. Ideologi itu seperangkat gagasan atau keyakinan atau ide yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan manusia untuk mewujudkannya. Ideologi negara Amerika dan Indonesia tentu saja berbeda. Kalau di Indonesia, Pancasila sebagai dasar hukum. Artinya, norma dari hukum tertinggi di Indonesia, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Kemudian daripada itu, kekuasaannya meliputi dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan di negara Amerika, yang kita tahu dengan istilah bahasanya adalah Alexis de Tocqueville, yaitu demokrasi yang akan mampu dalam kehidupan kembali kepercayaan masyarakat, melestarikan adat istiadat, mengatur gerakan masyarakat, memperbaiki pengalaman dan pengetahuan dalam beradaptasi demokrasi secara keseluruhan. Digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Lalu, apa fungsi ideologi demokratis itu? Untuk apa? Bagaimana demokrasi bisa berjalan di negara yang berbeda? Menurut Tocqueville, sistem demokrasi pada dasarnya menganut sistem kelestarian untuk mendapatkan kebebasan. Lebih lanjut, menurut Rowe, kebebasan dan kesamaan merupakan unsur utama dari teori keadilan. Sehingga, dengan adanya demokrasi, dengan sendirinya akan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Namun, agar demokrasi juga bisa berjalan, prinsip-prinsip yang dipegang pun harus kuat. Di antaranya yaitu kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, kebebasan individu, pengakuan hak minoritas, pemerintah yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus pengawas pelindungan hak asasi manusia, persaingan keadilan, dan lain sebagainya harus mendukung. Lalu perbedaannya yaitu, di Amerika, masalah sistem demokrasi terjadi karena Amerika memiliki dua partai, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang tidak tertampung oleh ideologi kedua partai tersebut. Namun di Indonesia dianut dengan berbagai partai, dan tujuan aspirasinya pun bisa tertampung banyak. Kemudian dikemukakan oleh Ibrahim konsep demokrasi yang berdasarkan pada prinsip pemerintahan oleh rakyat, berarti pada dasarnya untuk mengatur dirinya sendiri, bahwa berpartisipasi dalam membuat keputusan penting, bahwa struktur hidup mereka dan peraturan nasib mereka itu sangat penting. Namun, demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar 4 di dunia. Maka, Indonesia dilirik oleh IPEC atau Organisasi Internasional sebagai salah satu negara menganut demokrasi tersukses. Fungsi utama Pancasila dalam negara demokrasi. Fungsi utamanya yaitu ketika kesetaraan dan demokrasi mencapai tingkat terjauh, nanti akan dikacaukan dengan kebebasan. Jelas, ketika persatuan makin tinggi, maka
semakin banyak warga dan masyarakatnya pun ingin bebas, karena di situ ada kebebasan berpendapat, kebebasan berpakaian, bahkan kebebasan dalam menyampaikan ide. Dan inilah menurut Tocqueville menjadi masalah bagi negara demokratis. Namun di Indonesia yang menganut Pancasila sebagai negara RI digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan yang termuat di dalamnya ada undang-undang dasar, di mana terdapat pasal-pasal yang mengatur masyarakatnya untuk menyampaikan ide secara benar, untuk menyampaikan aspirasi secara demokratis. Setelah kita bahas tadi mengenai demokrasi di negara Indonesia dan di negara Amerika, apakah di Indonesia sendiri demokrasi itu benar-benar terwujud? Apakah kita sebagai warga negara sudah merasakan demokrasi itu benar-benar nyata? Kita sebagai warga negara yang baik, mari kita sukseskan demokrasi yang lebih tinggi untuk kemakmuran kehidupan kita ke depannya. Saya Inaya, saya akhiri sampai di sini tugas review jurnal dari mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Pak Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.